guys, balik lagi di channel ini. Dan selamat datang buat yang baru mampir di channel aku. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian semua nggak ketinggalan video aku yang terbaru. Oke, langsung aja kita mulai ya. Integrasi ilmu pengetahuan dan ilmu agama Islam memanglah memiliki sudut pandang yang berbeda. Namun dalam hal ini, keselarasan antara keduanya haruslah ditingkatkan karena keduanya memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan kemajuan sebuah bangsa. Agama merupakan pedoman atau tata cara atau petunjuk melalui aturan di dalam kitab suci, di mana dalam ilmu pengetahuan yang berorientasi pada interaksi komunikasi yang ada di dalam masyarakat. Keduanya tentu memiliki hubungan di mana berintegrasi pada perilaku, moral, etika, dan kemasyarakatan. Pembahasan ini untuk menganalisis bagaimana mengintegrasikan antara sains dan agama. Ilmu agama Islam adalah ilmu yang berbasiskan wahyu, hadis Nabi, dan ijtihad para ulama. Sedang sains atau ilmu umum adalah ilmu yang berbasiskan penalaran manusia berdasarkan data yang empiris melalui penelitian. Keduanya memiliki wilayah masing-masing, terpisah antara satu dengan lainnya, baik dari segi objek, formal material, metode penelitian, kriteria kebenaran, dan juga peran yang dimainkan. Itulah pola pikir dikotomi ilmu, yang masih pola pikir kebanyakan umat Islam dewasa. Masih banyak umat Islam yang memandang bahwa sains dan agama berdiri pada posisinya masing-masing, karena bidang sains mengandalkan data secara empiris, sementara agama mengandalkan Adapun pengertian dari integrasi yaitu adalah sebuah pembaharuan hingga menjadi sebuah kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan Islam sendiri adalah salah satu agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan untuk diajarkan monoteisme tanpa kompromi, iman terhadap wahyu, iman kepada akhir zaman, dan tanggung jawab serta komitmen dengan keyakinan yang dipegang. Saya juga akan menjelaskan hubungan antara integritas dengan agama Islam yang disebut integrasi Islam. Secara etimologis, integrasi merupakan kata serapan asal bahasa Inggris integrity atau integration yang lalu diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia sebagai integrasi yang berarti menyatu padukan, penggabungan sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi integrasi berarti kesempurnaan atau keseluruhan, yaitu proses penyesuaian pada antara unsur-unsur yang saling berbeda. Dari segi sejarah, ilmu pengetahuan dan teknologi pada awal perkembangannya adalah untuk mengabdi kepada Yang Maha Kuasa, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi selalu membawa nilai spiritual. Integrasi Islam memiliki arti sebagai sebuah dasar ilmu pengetahuan yang mempunyai hubungan dengan agama Islam karena pada dasarnya ilmu itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah yang dimana ilmu pengetahuan tersebut sudah pasti benar dan bermanfaat asalkan kita bisa menggali ilmu tersebut dengan baik dan benar. Berbicara mengenai ilmu pengetahuan tak luput juga dengan teknologi dan sains. Ide pengintegrasian ilmu dikembangkan pertama kali oleh Muhammad Nasir. Beliau melihat bahwa mereka yang hanya mempelajari ilmu agama dan yang hanya mempelajari ilmu dunia sama-sama jauh dari agamanya. Sebab di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77, Allah memerintahkan kita agar hidup seimbang. Dengan demikian, integrasi adalah keterpaduan antara nilai-nilai agama, dalam hal ini Islam, dengan ilmu pengetahuan pada umumnya. Dalam dunia pendidikan, keimanan, ilmu, dan amal merupakan tujuan utama yang perlu dikembangkan secara seimbang. Jika tidak, maka akan menimbulkan ketimpangan kehidupan. Iman berhubungan dengan keyakinan, sains berhubungan dengan kognisi, pengetahuan terkait dengan praktik dan realitas sehari-hari. Perkembangan yang terfragmentasi dari ketiga bidang ini dapat membawa bahaya psikologis. Apa yang dianggap tidak bertentangan dengan apa yang dianggap benar secara kognitif, dan tidak boleh dianggap bertentangan dengan kenyataan yang dialami dalam kehidupan sehari. Di zaman modern seperti saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains atau yang sering disebut ipteks berkembang secara pesat, sehingga banyak menimbulkan dampak dalam kehidupan. Bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif.
Iptek juga sangat berpengaruh dan berkaitan dengan kemajuan peradaban Islam yang ada di Indonesia, sehingga muncullah sebagai macam cara untuk mengenalkan Islam dan berdakwah, di antaranya melalui media sosial sehingga lebih mudah dan praktis, dan sangat cocok jika metode tersebut diterapkan dalam keadaan pandemi. Ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan adalah dua komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Ilmu agama Islam digunakan untuk mencapai jalan kebahagiaan hidup di akhirat, sedangkan sains berfungsi untuk dijadikan sebagai pegangan dalam menghadapi tantangan dan memecahkan masalah dunia yang ada. Selain untuk mempermudah kehidupan dan pekerjaan manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi juga memainkan peran penting dalam Islam, seperti halnya soal penentuan waktu salat, penentuan arah kiblat, penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal yang tidak lepas dari peran iptek dan sebagainya. Hubungan antara Islam dan sains juga berjalan secara seimbang, seperti kata Albert Einstein bahwa ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh. Namun saat ini pendidikan Islam menghadapi beberapa permasalahan, persoalan dikotomi antara ilmu agama Islam dan ilmu umum. Banyak orang masih berpendapat bahwa umat Islam hanya harus mencari ilmu agama saja. Oleh karena itu, banyak umat Islam yang lebih mementingkan mencari dan mempelajari ilmu agama daripada ilmu umum. Padahal ajaran Islam tidak pernah menjelaskan dikotomi antara sains dan agama. Sains dan agama merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manusia diberikan oleh Allah akal untuk menganalisis dan mengkaji apa saja yang ada di alam ini sebagai pembelajaran untuk manusia. Islam memandang bahwasanya sains dan ilmu tidak memiliki perbedaan, sebab baik Al-Quran maupun As-Sunnah tak membedakan keduanya. Yang terdapat hanyalah ilmu, tidak terdapat pemisahan antara sains juga ilmu agama. Pembagian adanya sains dan ilmu agama terjadi karena kesimpulan manusia yang mengidentifikasikan ilmu sesuai asal objek kajiannya. Keadaan Islam yang terjadi yang mengharuskan setiap umat memahami secara seksama perihal pandangan Allah terhadap integrasi ilmu antara sains serta ilmu kepercayaan. Sehingga sebuah lembaga pendidikan hanya akan melahirkan seorang ulama yang ulama serta ilmuwan yang ilmuwan. Sebagai contoh integrasi antara ilmu agama dan sains merupakan tentang penciptaan bintang. Ayat Al-Quran yang digunakan sebagai sumber ayat kauliyah serta lalu dibuktikan menggunakan ayat kauniyah, yakni menggunakan akibat-akibat observasi, eksperimen, dan penalaran logis. Mengenai tentang topik yang akan saya bahas kali ini, menjelaskan lebih jauh makna tiap poin yang terkandung di dalamnya, yaitu ada poin ilmu, pengetahuan, teknik, dan sains. Beberapa pendapat dari para ahli sudah tertera di banyak platform dan mungkin hal ini sudah menjadi hal dasar yang sudah diketahui oleh beberapa orang. Tapi dalam hal ini pun saya akan menjelaskan lebih lanjut namun berdasarkan sudut pandang saya. Yang pertama ada poin ilmu. Seperti yang kita ketahui, ilmu adalah sebuah pengetahuan manusia akan sebuah materi ataupun sesuatu tertentu yang selalu tertanam dalam otak kita. Ilmu tentunya sangat penting bagi setiap individu untuk menjalankan sebuah perjalanan hidup. Karena tanpa adanya suatu ilmu, maka perjalanan hidup kita di dunia ini akan sia-sia dan kita tidak akan bisa meraih syafaatnya untuk hari ini. Orang tanpa ilmu akan dianggap tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Oleh karena itu, menurut saya ilmu adalah sesuatu yang penting bagi kelanjutan hidup. Kedua yaitu topik tentang pengetahuan. Pengertian dari pengetahuan sendiri tidak jauh dari pengertian ilmu, karena hal ini sama-sama penting bagi kehidupan. Ketiga ada teknik, yang memiliki arti sebagai suatu cara ataupun taktik tiap individu untuk melakukan sesuatu. Misal ada suatu masalah, maka kita akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan suatu cara. Itulah yang disebut teknik. Ada pula pengertian lain dari teknik, yaitu penerapan dari sebuah ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan tiap manusia. Dengan adanya pengertian ini, maka sudah dapat dipastikan bahwa ketiga hal tersebut sangat berkaitan. Yang terakhir ada sains.
sains sebenarnya tidak jauh artinya dengan poin pertama dan kedua, karena sains sendiri merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang kita pelajari saat kita duduk di bangku dasar. Sekian pembahasan mengenai integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.